Anda masih menyaksikan Ada Berita Petang, pemirsa. Penembakan sadis yang dilakukan di tempat terbuka dan di tengah keramaian terjadi di klinik Azhara Medical Center, Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang dokter perempuan, Leti Sulastri, meninggal dunia dengan 6 peluru bersarang di tubuhnya. Ironisnya, pelaku penembakan merupakan suami korban yang kesal korban meminta cerai. Drama penembakan sadis terjadi di klinik Azhara Medical Center, Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang, sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Seorang pria bernama Dr. Rian Helmi masuk ke dalam klinik untuk menemui istrinya Dr. Leti Sulastri. Pelaku dan korban terlibat cekcok hingga korban pergi ke ruangan lain untuk meminta pertolongan. Namun pelaku mengejar korban sambil mengacungkan pistol. Pekerja yang ada di klinik berhamburan pergi meninggalkan korban seorang diri hingga terdengar 7 kali letupan senjata api. Korban didapati terkapar dan meninggal dunia. Sementara pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan berjenis revolver di dalam tas Dr. Rian Helmi. Tadi penembakannya ada 5 kali tembakan. Abang lagi ngapain? Saya lagi di sini. Sekarang mau bantu di mana? Dia bawa pistol. Warga pada ketakutan tadi? Apanya? Semuanya pada ketakutan semua di sini, Bang. Makanya suruh keluar-keluarin semua gitu. Pelakunya masuk ke dalam gitu, Bang? Iya. Nggak nolongin tadi? Nggak ada yang mau nolongin doang. Menurut polisi, motif penembakan terhadap korban terjadi lantaran korban menggugat cerai suaminya yang telah 5 tahun dinikahinya. Suaminya ini yang meminta nggak mau cerai gitu ya, Pak ya? Iya. Yang mengajukan cerai adalah istrinya. Suaminya nggak mau. Mereka sudah menikah berapa tahun, Pak? Jadi belum punya anak, sudah menikah ada 5 tahun. Sementara pelaku penembakan Dr. Rian Helmi telah dibawa dengan pengawalan ketat ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis malam. Dengan menundukkan kepala, tersangka pelaku tidak memberikan komentar apapun. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istrinya karena mendapat bisikan. Polisi akan melakukan tes kejiwaan untuk memastikan kondisi mentalnya. Namun dari hasil tes urin, pelaku positif mengandung benzodiazepin, sejenis obat penenang. Polisi yang memeriksa catatan kriminal Dr. Rian Helmi mendapati fakta ia sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Korban bahkan sering kabur dari rumahnya karena tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan suaminya. Tak hanya itu, pelaku juga pernah tersangkut kasus pemerkosaan, namun tidak dilaporkan korban kepada polisi. Kini dokter kejam ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah polisi menjeratnya dengan pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, masih bersama kami di Ada Berita Petang dan membahas terkait dokter sadis tembak mati istri. Dan sudah bersama kami di studio kami ada Bapak Ahmad Hisyam selaku kriminolog. Selamat malam, Pak. Selamat datang di JAK TV. Selamat malam. Pak, ini melihat tadi begitu, Pak, dokter yang tega begitu, termasuk kejam begitu menembak istrinya. Apa sebenarnya kalau dari kacamata kriminologinya, Pak? Dua hal yang saya tekankan di sini ya, bukan menyangkut dari klaim perilaku tersangka yang menganggap dirinya ya atau diduga seakan-akan gila atau kurang waras ya. Tapi penekanan saya adalah dua hal. Yang pertama, korban sudah mengajukan laporan kepada pihak kepolisian bahwa ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kita harus tahu apa yang sudah dilakukan polisi atas tindakan tersebut. Apakah hanya menerima laporan kemudian dibiarkan, atau ada tindakan tertentu yang diberikan kepada terlapor. Kalau memang laporan ini hanya dibiarkan begitu saja, itu sangat disayangkan, sehingga pelaku berani untuk melakukan tindakan yang lebih berat lagi, itu penembakan seperti ini. Baik.
Kalau melihat tadi sempat juga disebutkan ada beberapa catatan kriminal begitu melakukan KDRT dan sebaiknya. Apakah sejauh ini memang seperti itu sudah bisa tergolong dengan kriminologi sadis begitu Pak? Ya, yang namanya tindakan kejahatan atau tindakan seseorang ya, dia jarang sekali ditemukan dari tidak pernah berbuat jahat kemudian melakukan pembunuhan. Itu biasanya ada step-stepnya. Nah ini step-stepnya mungkin ya tadi ada KDRT tahap 1, tahap 2 dan seterusnya sampai dia berani melakukan tindakan seperti ini. Nah sepanjang step-step tersebut apakah ada intervensi dari kepolisian? Ketika sudah dilaporkan oleh istrinya, oleh korban, apa tindakan yang polisi lakukan? Itu. Kalau memang ternyata tidak ada apa-apa, ini harus menjadi perhatian bagi kasus-kasus KDRT yang lain. Ketika ada orang, ada istri atau bahkan suami mungkin yang melaporkan ada KDRT di rumah tangganya. Nah, laporan itu harus ditindaklanjuti, mungkin dengan dikunjungi itu rumahnya, diselidiki latar belakang terlapor sehingga kejahatan yang lebih berat tidak terjadi gitu. Baik, ini terkait tentang menyerahkan diri begitu. Kemudian pihak kepolisian juga menemukan adanya senjata api begitu yang ternyata dipunyai oleh pelaku. Itu seperti apa Pak? Ya, kita mungkin ingat ya beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian yang sama di mana seorang dokter juga yang marah-marah ketika berurusan soal parkir. Baik, ya. Nah, itu juga membawa senjata. Dan yang dokter yang ini pun juga membawa senjata. Apakah ini senjatanya sudah diperoleh secara legal atau tidak legal? Kalau ini tidak legal, nah ini harus dicari tahu apakah sudah sedemikian maraknya kah senjata, apakah mudah diperoleh oleh orang-orang yang tidak memiliki lisensi untuk itu. Baik. Ya. Baik, Pak, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pak, ini melihat laporan terbaru begitu bahwa pelaku ternyata tidak memiliki gangguan jiwa seperti yang sempat disebutkan beberapa berita, dan ada juga senjata yang tidak memiliki izin. Ini seperti apa nih Pak? Ya, satu, polisi harus melacak dari mana dia bisa mendapatkan senjata itu. Kalau ini dibiarkan maka dikhawatirkan ini hanya tip dari gunung es ya, ujungnya. Apakah cuma 2 ini atau ada 2.000 lagi yang di bawah yang tidak nampak saat ini. Baik. Soal senjata. Kemudian yang kedua tadi juga disebutkan bahwa pelaku mengkonsumsi obat penenang ya. Nah itu merupakan alat yang digunakan oleh pelaku agar jiwanya itu bertambah berani. Karena ketika dia melakukan penembakan, sebuah kejahatan itu kan tidak mudah. Karena melawan hati nurani ya. Baik. Nah, dengan mengkonsumsi obat itu dia bisa menekan nurani sehingga dia berani melakukan kejahatan tadi. Jadi obat yang diduga digunakan itu, dikonsumsi itu digunakan untuk bisa membuat si pelaku bisa lebih tenang begitu ya Pak ya. Nah kalau melihat bahwa adanya beberapa kasus begitu atau beberapa laporan dari korban juga yang bahwa sempat ada kasus pemerkosaan, juga ada beberapa kali KDRT, atau sebenarnya apa sih polisi yang harus dilakukan pada saat itu? Nah, kita fokuskan di kasus ini dulu ya. Jadi ketika seorang ibu atau seorang korban melaporkan adanya kejahatan yang dia terima berupa KDRT, maka pihak terlapornya ini harus diteliti. Ketika dia melaporkan mestinya itu di database polisi keluar track record dari terlapor. Ketika pihak terlapornya ini masih bersih, belum punya catatan kejahatan, mungkin bisa ditindaklanjuti dengan nasihat yang lebih ringan ya, yang biasa-biasa aja lah. Tapi ketika database-nya itu menunjukkan bahwa dia punya kasus-kasus sebelumnya, ada rekod sebelumnya, maka sebaiknya ada tindakan yang lebih jauh lagi. Mungkin langsung diberikan penuntutan atau penyidikan sehingga tidak berlanjut kepada tindak kejahatan yang lebih berat seperti ini gitu. Baik, tadi disebutkan juga dari penyelidikan lebih lanjut bahwa pelaku mengaku tidak berniat begitu membunuh, tapi dengan adanya ditemukan senjata api, apakah sudah bisa termasuk berencana begitu Pak? Yang bisa memastikan ini berencana atau tidak, nanti itu pihak kepolisian. Kita hanya bisa melihat indikasi-indikasi yang nampak sekarang. Yang pertama, ada senjata 2 buah, baik. Kemudian dia mengkonsumsi obat-obat penenang. Nah itu bisa menjadi indikator bahwa dia memang merencanakan itu. Baik. Terakhir nih Pak, untuk ini apa seharusnya begitu ketika ada kasus-kasus seperti ini, apa hal yang harus dilakukan atau diwaspadai sama masyarakat gitu? Ya ini kasus rumah tangga kan ya, kasus rumah tangga, kasus domestik.
Nah, mestinya ketika ada kasus seperti ini antara pihak suami dan istri itu lebih melibatkan keluarganya sehingga solusi lebih bisa tercapai tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Ini dalam general case, kasus secara umum. Cuma ketika pihak terlapornya adalah orang yang sudah memiliki rekod di dalam kejahatan, maka baiknya polisi lebih cepat bertindak. Tidak hanya sekedar menerima laporan, tapi melakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Mungkin memberikan peringatan, teguran keras kepada terlapor sehingga kejadian yang sebenarnya tidak terulang lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya berbincang bersama kami. Dan pemirsa, setelah sempat simpang siur, ini KPK akhirnya menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Informasinya